Karena selama ini yang aku dengar Jakarta itu either polusi, traffic, gloomy kata dia, terus jadi kayak tidak menyenangkan untuk dikunjungi. Tapi impresiku berubah tentang Jakarta gara-gara kamu. Terus aku langsung kayak paling jauh itu kita rute kalau di luar kota Jakarta itu sampai Depok. Oh, Depok. Depok apa tuh? Depok ada, Depok tuh masih ada ceritanya loh. Apa tuh? Depok tuh banyak banget ceritanya ternyata karena itu dulu kayak ada kampung Belanda, terus ada pemakaman Belanda, masih ada restoran dekat stasiun Depok Lama kok. Oh, lama. Mungkin kita bisa cerita tentang bus naik Metro Mini dipalakin karena aku mengalami itu, tentu orang bule itu tidak mengalami itu. Dan melihat sekarang perubahannya adalah bus Transjakarta yang sangat luar biasa menurutku. Jadi kayak ada perubahan di situ atau dulu jalanannya tidak selebar ini atau dulu tidak sekecil ini, terus berubah. Rumah-rumahnya dulu tidak seperti ini, sekarang sudah berubah. Jadi hal seperti itu yang kita orang lokal karena kita ngalaminnya, jadi hal itu bisa diceritain. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini kita akan ngobrol khusus spesial ya untuk sekarang ini karena kita kan ada yang teman-teman yang suka hobi jalan-jalan siapa di sini, kemudian yang suka cerita siapa. Ternyata hobi untuk cerita jalan-jalan itu bisa menghasilkan cuan juga loh. Dan ini juga bisa menjadi sebuah profesi yang dimana ini bisa menghasilkan cuan yang alhamdulillah ini juga bisa bertahan sampai kurang lebih 11 tahunan lebih lah ya untuk usahanya. Nah, sekarang saya kedatangan namanya Kak Farid dari co-founder dari Jakarta Good Way. Ya, halo Kak Farid. Halo Kang Man, apa kabar? Ya, alhamdulillah saya sehat selalu nih Kak Farid. Nah, Kak Farid ini luar biasa banget nih. Sudah 11 tahunan lebih lah ya. Ya. Nah, oke, ini jadi ladang cuan nih jalan-jalannya. Lumayan, bisa bertahan 11 tahun. Oke, ini Kak Farid gimana awalnya ya? Kok bisa Kak Farid itu sekarang punya usaha sampai 11 tahun bertahan gitu? Jadi sebenarnya saya tuh mulai jadi tour guide 2012. Oke. Tapi waktu itu masih freelance, kerja buat kayak perusahaan lain. Terus kalau misalnya ada yang butuh tour guide, terus kemudian saya berkesempatan, ini privilege sih, saya berkesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Waktu itu ke London. Terus di London ikutan tour karena di sana tuh banyak sekali poster-poster walking tour yang bertema macam-macam tuh, kayak bertema Harry Potter, terus kemudian bertema Jack the Ripper, terus kemudian ada tour hantu gitu-gitu lah, ada food tour, pokoknya rame banget. Oke. Kan excited banget ya ngeliatnya kayak sebagai tour guide gitu. Wah, ini kok rame banget ya pariwisata di sini gitu. Akhirnya saya join lah salah satunya yang tentang sejarah di pusat kota gitu, kayak Westminster Abbey, Parliament Building gitu-gitu. Akhirnya pas selesai tour, itu turnya tuh kayak nggak bayar di awal, tapi tip base, alias di ending kita ngasih sejumlah uang ke si tour guide-nya, tergantung dari kepuasan kita lah. Rame yang ikut dari berbagai negara, terus kemudian akhirnya karena saya sendirian, akhirnya kenalan juga sama orang dari Singapura, dari Belanda, dari macam-macam lah. Saya kita habis itu makan malam bareng, terus aku mikir nih, tour ini menyenangkan sekali gitu, karena apalagi buat yang solo traveler gitu ya, menyenangkan karena kita bukan hanya jalan-jalan, tapi bisa dapat cerita gitu, terus dapat pengalaman. Akhirnya dibawalah tuh konsepnya ke Jakarta dan kita mulai akhirnya di bulan September 2014 pertama kali ada tournya. Oke, nah sebelum bahas lebih lanjut nih, latar belakangnya itu dulu apa nih? Dulu aku kuliah di FISIP sebenarnya, hubungan internasional. Tapi memang selalu ada passion untuk storytelling, cerita, terus kemudian public speaking, memang makanya suka ikut kursus-kursus gitu juga, terus kemudian sama sejarah. Jadi aku suka ngulik baca, terus kemudian suka ikut walking tour juga di Jakarta. Waktu itu ada komunitas-komunitas yang bikin dan menikmati orang kalau misalnya cerita tentang sejarah dari satu tempat gitu sih. Oh, memang dari dulu memang hobinya gitu. Oh iya, hobinya gitu memang. Hobi bercerita, hobi jalan-jalan, hobi sejarah ya. Iya. Oh, berarti memang hobinya memang hobi jalan-jalan, hobi cerita ya, hobi ngomong lah, itu ngomong banget. Oke, nah berarti dari awal suka ini memang sudah mempersiapkan untuk menjadi karirnya seorang tour guide atau gimana sebelumnya? Enggak, jadi sebenarnya dapat pencerahan itu sebenarnya dari orang-orang sekitar. Makanya aku selalu dengarkan orang-orang sekitar kamu yang menurut orang-orang sekitar itu kamu cocoknya jadi apa gitu. Karena mungkin mereka melihat potensi di situ. Jadi orang-orang sekitar itu selalu bilang, karena aku punya memang dari
sekolah tuh udah suka bahasa Inggris dan suka bahasa juga, jadi les bahasa Inggris. Jadi aku sudah punya basic bahasa Inggris, jadi udah punya fondasi bahasa Inggrisnya untuk bisa menjadi tour guide. Itu satu. Terus yang kedua, kemudian aku sadar aku suka ngomong, makanya kemudian ikutan kursus public speaking, maka akhirnya itu seperti jalannya ke sana gitu, karena udah ada skillnya. Nah, teman-teman tuh akhirnya bilang, kayaknya cocok deh kalau misalnya lo menceritakan sejarah itu ke orang-orang gitu. Kayaknya cocok deh jadi tour guide. Nah, aku mulai mendengarkan orang-orang itu. Akhirnya sampai kemudian, kayaknya turning point-nya adalah ada seorang sahabatku, temanku yang bilang, lo coba aja jadi tour guide, ini lagi buka training. Kan kalau jadi tour guide itu di Jakarta harus punya lisensi dari sertifikasi lah gitu dari Dinas Pariwisata. Akhirnya aku join lah di situ, dan itu it changed my life. Walaupun memang sebenarnya pendidikan dari HI walaupun nggak nyambung sebenarnya ya, tapi setidaknya teman-teman kemampuan bahasa Inggris, kemudian public speaking dan storytelling itu memang harus dikuatkan dulu dari awal. Nah, kalau sudah itu bisa menjadi hobi dan bisa menjadi cuan ya. Nah, kira-kira ngomong cuan nih, penasaran? Langsung to the point aja kali ya. Selama 11 tahun ini bisa bertahan kan ya, namanya tour guide kan mungkin kita anggap tour guide musiman dan sebagainya. Kok ini bisa bertahan, kenapa nih? Jadi sebenarnya karena pertama, sebenarnya komunitas walking tour itu udah banyak banget di Jakarta. Bukan banyak banget lah, banyak, tapi mereka biasanya menjalankan turnya itu eventual. Maksudnya kalau misalnya ada proklamasi kemerdekaan, baru mereka bikin tur sejarah, atau kalau misalnya Imlek mereka bikin tur ke Glodok, atau kalau misalnya mau lagi Ramadan mereka tur ke masjid-masjid. Nah, kami itu bikinnya memang setiap hari ada, dari Senin sampai Minggu, dan itu setiap bulan, setiap minggu ada terus gitu. Jadi orang-orang kalau misalnya mau ikut walking tour tanpa harus bingung lagi hari apa, itu mereka bisa ikut. Sepertinya itu yang membuat akhirnya kami sustainable dan juga ramai banyak orang yang ikutan. Terus yang kedua adalah karena kita menerapkan sistem pembayarannya itu pay as you wish, alias sistemnya adalah berbayar, tapi berbayarnya di akhir tour setelah ikut tour dan terserah dari kemampuan pesertanya. Kalau saya punya 50.000 nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa, silakan ikutan, boleh. Makanya ketika ditanya berapa sih range bayarnya, range-nya sangat luas sekali. Ada orang yang bisa bayar 20.000, 50.000, tapi ada orang yang bisa membayar ratusan ribu, bahkan sampai 1 juta gitu untuk satu kali ikutan tour. Dan berapa jam? Membebaskan hanya 2 jam. Tour hanya 2 jam, biasanya 2-3 jam lah maksimal. Karena panas ya Jakarta, misalnya pagi kan. Terus kemudian selesai dan berbayar di akhir. Ketika pendaftaran, orang daftar aja bebas tanpa harus bayar dulu gitu. Oh, ini yang bikin sekarang bertahan ya? Ya. Itu kan misalnya ada pesertanya 1 atau 2 orang. Kita tetap jalan. Selama ada yang daftar 1 orang pun, tur akan tetap berjalan. Walaupun bayarnya 50.000 misalnya. Iya, karena di akhir pekan, kayak Jumat, Sabtu, Minggu, itu kita bikin tur bisa sampai 3 kali sehari. Kayak pagi, sore, malam. Sabtu, pagi, Jumat, pagi, sore, malam. Sabtu, pagi, sore, malam. Jadi, dan itu biasanya rame banget di Jumat, Sabtu, Minggu. Satu tur itu bisa mungkin lebih dari 10 orang gitu. Jadi, ya ramai lah. Oke. Anggap aja kalau 1 orang itu bayar 100.000 kali 10 orang ya lumayan. Oke. Dan ini satu kali trip ya. Per orang, per kelompok lah ya. Oke. Nah, ini kan untuk teman-teman nih yang sekarang bisa menyalurkan hobinya untuk bisa jalan-jalan tapi bisa jadi cuan, itu kayak gimana nanti tipsnya nih buat teman-teman kira-kira? Sebenarnya dari traveling itu profesi bisa banyak banget ya. Kamu bisa jadi tour guide, kamu bisa jadi tour leader pun bahkan yang sampai ke luar negeri. Kamu bisa content creator. Sekarang yang tadi aku bilang, mulai mendengarkan orang-orang di sekitar kamu, kira-kira kamu punya potensi apa? Karena biasanya mereka yang melihat. Kadang kita melihat kayak merasa kayak enggak, biasa aja gitu. Tapi sebenarnya orang lain tuh bisa melihat kalau ternyata kamu jago ngomong ya. Ternyata kamu bahasa asingnya bagus ya. Ternyata kamu orangnya supel ya. Itu kan hal yang bagi kita biasa aja, tapi bagi orang lain kayak yang mungkin orang yang introvert melihat orang yang supel, wah ternyata dia jago ya kalau misalnya ketemu sama orang gitu. Nah itu tuh dibutuhkan untuk jadi seorang tour guide. Makanya sekarang mulai cari tahu kira-kira skill apa yang kamu punya, baik itu skill hard skill atau soft skill. Bahkan sesimpel menurutku nih ya, orang jadi tour guide itu orang yang harus bisa nyaman dengan kehadiran orang lain, dengan keberadaan orang lain. Karena kalau kamu gak nyaman itu lebih susah. Bisa kamu jadi tour guide, tapi kamu lebih susah karena kamu harus memforce diri kamu kan. Tapi kalau
orang yang udah biasa gitu ketemu orang lain terus ngobrol terus kayak nanya-nanya, itu tuh akan lebih mudah bagi dia. Jadi mulai perhatikan kepribadian kamu yang mungkin agak sedikit berbeda dari orang lain, dan kemudian mulai melihat kayak aku ternyata nyaman atau ekstrovert atau nyaman dengan keberadaan orang lain. Berarti aku bisa jadi tour guide, atau aku bisa jadi tour leader gitu, atau aku bisa jadi tour manager gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu yang mulai diperhatikan sih. Dari sekarang ya? Dari sekarang ya. Oke, tapi selama kuliah itu ada nggak ikut-ikutan kelas atau apa gitu, jadi biar mendukung ke karir ini gitu? Aku tetap ikut kelas bahasa asing, dan bukan hanya bahasa Inggris waktu itu. Jadi waktu itu padahal belum tahu mau jadi tour guide, tapi aku merasa kayak nih bahasa kayaknya penting ya untuk dikuasain. Jadi aku waktu itu belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Prancis, dan belajar bahasa Spanyol. Tapi yang seperti sama Spanyol sangat basic. Terus kemudian juga ikutan public speaking. Oh, oke. Ya, ikutan public speaking sama komunitasnya. Kan di kampus ada ya. Iya Public benar. speaking. Akhirnya mulai dari situ juga. Oke, berarti memang ketika masa-masa kuliah itu jangan hanya fokus kuliah aja. Iya. Jangan hanya fokus kuliah, tapi fokus berorganisasi juga. Karena dari berorganisasi itu kita ketemu banyak orang, networking, dan networking itu satu skill menurutku yang sangat underrated. Ya. Orang perlu tahu siapa kamu, dan kamu perlu tahu orang-orang di sekitar kamu. Terus kemudian juga ikutan komunitas. Artinya dapat job freelancer itu dari networking kan? Dari networking. Jadi kerjaan pertamaku, aku kerja untuk perusahaan luar negeri, toursbylocals.com. Itu hasil rekomendasi dari temenku yang sudah jadi tour guide duluan. Terus mereka sedang mencari, toursbylocals.com ini sedang mencari tour guide di Jakarta. Dia sudah jadi tour guide-nya, terus kemudian ngajak aku gitu. Ya udah yuk kita apply bareng-bareng. Terus akhirnya kebetulan si HR lagi keliling Asia Tenggara, ketemulah gara-gara networking. Nah, untuk membangun networkingnya nih, itu gimana caranya? Jadi gini, kalau misalnya kamu jadi tour guide, itu kamu kan harus dapatkan lisensi, dan biasanya ikut training dari dinas pariwisata. Kalau misalnya dari luar kota, dari dinas pariwisata kota-kotanya atau provinsinya masing-masing. Nah, biasanya di kelas itu kamu sudah membuat atau udah kenalan sama banyak orang. Karena mentornya ada, dan mentor ini biasanya senior. Nah, kenalan lah sama si mentornya. Terus kemudian misalnya udah lulus, dapat sertifikasinya, basically kamu udah bisa kerja. Tapi menurutku kamu harus join asosiasi dari profesi. Kayak misalnya dokter punya INDI, terus kemudian tour guide ini punya HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Harus join. Kenapa? Menurutku itu networking penting. Karena ada banyak sekali puluhan tour guide yang lebih senior, yang udah tahu caranya gimana, yang kemudian juga nanti akan membawakan pekerjaan buat kamu atau menawarkan pekerjaan. Kan dia nggak bisa terima semua job kayak satu hari ya cuma bisa terima satu kan. Akhirnya dia akan lempar, kalau misalnya dia dapat tawaran yang lain, dia akan lempar ke orang lain kan. Nah, disitulah akhirnya pekerjaan bergulir dan mengalir gitu. Berarti itu pentingnya ikutan asosiasi, ikutan training dulu. Nah, saat ketika training tuh kita harus cari orang-orang. Betul sekali. Udah mulai nyimpen nomor handphone ya, biar bisa WhatsAppan. Oke, menarik nih. Nah, untuk teman-teman nih, kira-kira kan punya passion, lebih kejar passion dulu atau ya udah nggak apa-apa yang penting bisa dapet cuan, atau gimana menurut? Waduh, pertanyaan yang sulit. Nah, kalau aku ini berdasarkan pengalaman ya. Karena, tapi pengalamanku memang aku adalah datang dari ekonomi yang privilege gitu ya. Jadi aku bisa memilih kerjaan waktu itu, kayak ada kerjaan 1, 2, 3 gitu. Jadi aku menjalankannya sesuai passion. Kalau mencari cuan pun juga sebenarnya nggak masalah. Tapi yang penting menurutku adalah yang pertama justru improve skill. Tingkatkan skill dulu. Oke. Basicnya apa tuh basicnya? Yang skillnya tuh? Skill kalau misalnya jadi tour guide, basic yang pertamanya adalah public speaking. Public speaking atau storytelling. Dari dua inilah yang kamu mau asah ataupun kamu mau ambil. Sekarang udah banyak sekali kursus public speaking ataupun storytelling. Online juga ada. Terus kemudian yang ketiga adalah bahasa. Nah, bahasa ini akan sangat menunjang. Kenapa? Karena cuan kamu, rate kamu itu dihitung berdasarkan bahasa. Bahasa Indonesia itu yang udah paling basic, yang paling bawah gitu. Kayak misalnya contoh nih ya. Misalnya bahasa Indonesia dibayar 500.000 dalam waktu 2 jam. Kalau misalnya kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa naik 700.000 2 jam. Kalau misalnya kamu bisa bahasa Jepang, naik lagi tuh. Bisa sampai 1 juta bahkan dalam waktu 2 jam gitu. Atau bahasa Mandarin, itu juga sama levelnya. Bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, itu semua yang paling basic sekarang udah bukan hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris sih menurutku. Meskipun sekarang masih banyak juga tur-tur yang bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris itu akan memperluas dari
peluang kamu untuk kemudian mendapatkan pekerjaan. Oke, untuk memperoleh karir lagi ya. Iya. Salah satunya bahasa asing minimal bahasa Betul. Inggris. Minimal bahasa Inggris. Oke ya. Kemudian ada lagi. Sepertinya itu kemudian yang turunan-turunannya sih menurutku yang secondary itu kayak misalnya harus suka ngulik dari satu cerita ataupun kamu bisa bercanda, ngasih joke. Oh. Itu ya itu sekunder lah, tapi bisa membantu kita dalam ataupun juga tahu tentang kota, tahu tentang airport kalau misalnya kamu jemput di bandara, kereta. Kemudian akhirnya bukan hanya pengetahuan dalam kota, tapi pengetahuan nasional. Contohnya apa tuh? Contohnya kayak misalnya what's going on di Indonesia sekarang secara politically gitu. Itu kan pasti turis nanya kan, karena mereka nggak punya pengetahuan tentang itu. Terus kemudian juga tentang provinsi-provinsi, makanan bahkan gimana cara masak rendang, the most popular food di Indonesia. Gimana coba masak rendang? Kan biasanya kita kayak cuman ya udah gitu aja gitu kan. Cuman kan itu harus di-elaborate kan, di-explain gitu. Seperti apa masaknya. Itu akhirnya memang harus stay curious sih. Jadi kayak harus tetap penasaran dengan hal-hal sesimpel yang kita lihat sehari-hari, kita harus tahu karena kita akan menjelaskan itu ke orang lain. Oke, memang untuk jadi tour guide ini lebih banyak ini pengalaman ya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih kalau sekarang di Jakarta? Sekarang sih bahasa Indonesia, tapi sebenarnya sih ya sekarang kebanyakan bahasa Indonesia, tapi menurutku bahasa Inggris juga penting. Kalau misalnya kamu pengen punya pasar yang lebih luas. Tapi ada yang di Jakarta Good Guide ini untuk yang asing itu? Ada. Kurang lebih berapa persen tuh dari itu? Sekarang sih biasanya ada di weekend, paling cuman sekitar 20-30%. Tapi ada sih. Itu rata-rata Eropa atau ke Jepang, Asia atau mana? Ini menarik karena yang banyak kalau aku secara statistik hitung selain Belanda, kalau Belanda sudah pasti ya. Oh, Belanda tapi banyak biasanya Belanda banyak banget. Dan biasanya mereka bisa bahasa Inggris tapi kalau misalnya kamu bisa bahasa Belanda itu kayak jadi plus point lah. Oh iya. Belanda, Jerman, kalau Eropanya tuh dua itu. Terus Australia sebenarnya yang juga lumayan banyak. Oh, saya bahasa Inggris lah ya. Ya, karena selalu dekat kan. Oke, jadi kalau jadi tour guide-nya ya teman-teman memang pasarnya untuk saat ini banyak tuh yang bahasa Belanda, kemudian Jerman, Australia, sama apa lagi? Nah, kalau yang Asianya, yang banyak tuh sebenarnya Mandarin, bahasa Mandarin. Karena turis asing Ini saya katanya sih ya, katanya kalau ada orang Mandarin ya, terus kitanya gitu bisa bahasa Mandarin ngomong, katanya bakal diperlakukan lebih baik katanya, dan biasanya kasih tipnya gede ya. Nah, itu aku nggak tahu ya, karena aku nggak bisa bahasa Mandarin. tapi most likely ya, bukan orang Cina aja sih. Kayak hampir kalau misalnya kamu bisa bahasa Belanda atau bahasa Jerman, sama orang Belanda sama Jerman itu mereka akan appreciate banget. Jepang, karena Jepang juga nggak banyak yang bisa bahasa Inggris kan. Jadi kalau kamu bisa bahasa Jepang, sesimpel ini sih, anggap ya. Kalau saya kayak punya Kak, kita sekampus ya, nah pasti akan engagementnya betul akan lebih nyambung ya. Emang gitu ya. Jadi kayak kalau satu daerah atau mereka tuh pasti kayak kesukuannya itu. Iya. Tinggi gitu. Tinggi ya. Itu makanya kalau apa-apa mau ngasih apapun nggak apa-apa karena kita dia udah bisa bahasa, udah menghargai bahasa saya gitu ya. Nah, jadi penting banget untuk teman kemampuan bahasa asingnya ya. Penting banget. Jepang, bahasa Inggris atau Jerman, Belanda dan sebagainya. Oke. Nah, selama ini pencapaian dari Jakarta Good Guide itu apa sih selama 11 tahun ini kira-kira? Pencapaian dalam bidang apa nih kira-kira? Istilahnya ya pekerjaan kah atau dari dulu awal kayak gimana, sekarang alhamdulillah seperti apa? Pencapaian kita sebenarnya justru mendapatkan appreciation justru dari para peserta sih. Oke. Baik dari lokal Indonesia sama dari luar negeri. Kalau yang dari luar negeri aku mungkin bisa cerita. Ini juga salah satu yang unforgettable experience-ku ketika bawa turis asing. Jadi ada ibu-ibu. Dia udah lumayan mungkin sekitar 60-an. Terus kemudian baru pertama kali ke Jakarta. Biasa kan kalau orang yang lebih tua melakukan riset dulu kan, terus kemudian mendengarkan kata orang lain kayak apa Jakarta gitu. Ada satu ibu-ibu ini selama tur itu ya dia kayak very appreciative gitu kayak, oh gitu, oh ya oke, nice, terus jalan. Pokoknya menikmati lah. At the end of the tour, setelah selesai dia tuh ngomong, dia megang tanganku terus dia ngomong, you change my opinion about Jakarta, kayak gitu. Karena selama ini yang aku dengar Jakarta itu either polusi, traffic, gloomy kata dia, terus jadi kayak tidak menyenangkan untuk dikunjungi. Tapi ya pendapatku berubah, impresiku berubah tentang Jakarta gara-gara kamu. Terus aku langsung kayak,
ya gitulah. Itu sangat menyentuh hati dan langsung kayak oh ya oke. Itu aku merasa kayak it's priceless gitu. Itu tidak mungkin bisa digantikan dengan mungkin dia ngasih 2 juta gitu, tapi tetap aja menurutku yang akan aku ingat adalah impresinya dia ngomong gitu ke aku gitu, karena aku bisa mengubah persepsi dia tentang kota ini gitu. Memang benar sih Jakarta berpolusi dan traffic dan segala macam gitu, tapi ketika tour itu bukan itu yang dia rasakan. Itu menurutku itu sangat luar biasa. Kalau yang kedua, kalau dari yang turis maksudnya dari peserta Indonesianya itu adalah ketika mereka bisa bikin story di Instagramnya, terus kemudian mereka bikin captionnya sesimpel terima kasih Tuhan telah menciptakan Jakarta Good Guide. Aku kayak ternyata ada impactnya buat mereka. Bahkan ada yang bercerita mereka sedang mengalami hari yang buruk, mungkin lagi ada masa yang tidak baik, tapi dengan ikut walking tour, at least sedikit hari mereka itu jadi lebih baik gitu. Itu menurutku beyond dari apa yang aku harapkan dari adanya Jakarta Good Guide ini. Oke, yang saya lihat berarti memang ilmu HI-nya kepake sih. Kenapa ilmu HI? Pertama saya lihat ini kayak public diplomasi sebenarnya. Bagaimana menciptakan persepsi bahwa Indonesia ini dalam hal pariwisata, terutama Jakarta, itu merubah persepsi yang awalnya ya negatif ya, menjadi hal positif. Yang mana pasti orang ini kan pasti ngajak orang lain lagi kan. Betul. Datang Indonesia, apalagi datangi Jakarta Good Guide kan. Ya juga sih ya. Dia berkontribusi untuk negara. Amin. Oke, bentar lagi katanya mau dijemput menjadi menteri kan? Waduh, hari gini enggak kayaknya. Oke, nah terus kalau untuk masalah orang Indonesia memang apa namanya yang bikin kita beda itu berarti lebih ke si tour guide-nya ya, mereka itu memahami story, memahami itu. Nah itu tuh kayak gimana sih ngerekrut orang-orang kayak gitu tuh? Ngerekrut orang guide-nya? Biar kan itu yang beda kan? Kalau yang saya rasakan misalnya jalan-jalan nih, oh ini tuh daerah ini tuh gini dong, kan ada yang kayak gitu doang kan? Saya pernah ngalamin tuh, jalan-jalan cuma gitu doang, kok biasa aja ya, mending jalan-jalan sendiri gitu. Nah, sebenarnya sih kalau kita tuh jarang mencari ya, mencari tuh jarang. Biasanya justru kayak orang yang approach terus bilang pengen dong jadi tour guide Jakarta Good Guide, karena mereka sudah mengalami menjadi tour guide itu seperti apa. Jadi mereka sebenarnya udah tahu gitu kalau misalnya jadi tour guide-nya ya you have to be passionate untuk cerita gitu. And you have to be passionate with people gitu, karena kan kamu meng-cater banyak orang. Jadi biasanya orang yang datang ke kami itu sudah datang dengan skill itu, dengan background itu, karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, gitu sih. Dan biasanya akhirnya kita mencarinya yang ketika biasanya mereka akan kita ikutkan ke dalam tour, terus kemudian mereka suruh ikut turnya, terus kalau misalnya mereka bisa mengabsorb apa yang dijelaskan selama tour, dan baik itu pengetahuannya atau ceritanya ataupun juga treatmentnya dari si tour guide-nya ya, dan you're qualified untuk jadi tour guide gitu sih. Oke, anggaplah misalnya sekarang ada yang bisa ikutan di Jakarta Good Guide-nya. Kira-kira kalau untuk teman-teman yang lain, untuk peluang sebagai tour guide lah ya, di daerah manapun, masih bisa nggak sih peluangnya? Masih banyak menurutku. Kenapa tuh? Karena sekarang ini kalau kita ngelihat tren dari traveling, itu biasanya turis asing itu mulai mengulik tempat-tempat yang non-turisti. Nah, biasanya mereka mampir ke kota-kota kecil, dan itu juga pengalamanku dengan turis asing. Biasanya mereka mau ke Cirebon, terus kemudian mereka mau mampir di Semarang. Biasanya kalau di Jawa itu kan Jakarta, Jogja, Bali. Biasanya itu kan yang 3 top itulah yang paling populer tuh biasanya. Tapi mereka sekarang udah mulai mau naik kereta, berhenti di kota-kota yang lebih kecil dari Jogja ataupun less popular dari Jogja ataupun Bali. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jadi tour guide di kota kita, apalagi menurutku yang base-nya adalah walking tour, itu masih sangat memungkinkan karena masih belum banyak nih yang bergerak di bidang walking tour itu sendiri. Gitu. Oke. Ya. Berarti masih ada peluang teman-teman ya. Tapi kuncinya bisa storytelling. Yes. Ya. Itu storytelling harus bisa ya, wajib. Nah, kalau ketika jalan-jalan ya, yang diceritain itu apa sih? Misalnya jangan jauh-jauh deh. Sekarang kan kita di Jakarta nih, ada bundaran HI. Ya. Nah, apa yang diceritakan tuh gitu? Nah, tergantung kamu mau ngambil dari point of view-nya apa. Apakah bisa dari perkembangan kota? Kalau ternyata awal mulanya kota Jakarta itu sekarang mungkin bundaran HI jadi pusatnya gitu ya. Tapi awal mulanya itu nggak dari bundaran HI gitu. Jadi ada ceritanya kenapa bundaran HI itu bisa ada gitu. Karena memang si presiden kita yang pertama Bung Karno itu punya visi untuk melebarkan Jakarta
Jakarta atau memperluas Jakarta ke arah selatan, terus kemudian, dan dulu tuh sebenarnya Bundaran HI itu tidak ada di plannya Belanda untuk mengembangkan kota ke arah selatan. Makanya kota Jakarta itu sebenarnya berkembangnya ke arah Jatinegara, Kampung Melayu. Makanya kalau kita ke Jatinegara masih bisa tuh ngelihat bangunan Belanda. Tapi kan kalau misalnya kita ke arah Bundaran HI, Sudirman, terus kemudian Semanggi itu nggak ada. Karena itu adalah pembangunan baru ketika udah masanya Bung Karno. Bahkan kebayoran baru pun yang diplan sama Belanda, tapi kemudian baru terlaksana ketika Indonesia sudah merdeka gitu. Makanya bangunan-bangunannya masih ada kayak bangunan rumah zaman dulu, tapi sebenarnya nggak dulu-dulu banget gitu, nggak zaman kolonial gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa juga kamu mau menceritakan tentang si patungnya. Patung Selamat Datang itu. Siapa yang menciptakannya? Itu kolaborasi dari yang bikin gambarnya adalah Bapak Hengantung, terus kemudian yang bikin patungnya adalah Bapak Edi Sunarso, terus kemudian yang bikin pedestalnya adalah Bapak Frederick Silaban, dan 3 orang ini adalah maestro di bidangnya, yaitu adalah satu pelukis, maestro pematung, sama satu lagi maestro arsitek. Jadi sebenarnya patung Bundaran HI itu satu mahakarya dari 3 orang yang sangat luar biasa pada bidangnya. Bisa cerita tentang itu, atau mau cerita tentang Hotel Indonesia. Bisa juga Hotel Indonesia dibangun dari dulu Jakarta pernah menjadi host untuk satu perhelatan akbar Asian Games tahun 1962, and that was the first time Indonesia itu menjadi host, yaitu tahun 62. Dan ketika 62 itu akhirnya Bung Karno mengenjot semua infrastruktur hotel buat nampung tamu-tamunya, GBK dan Jalan Sudirman itu untuk menyambungkan dari HI sampai ke GBK. Jadi kayak macam-macam sebenarnya bisa dibuat. Saya juga merasa terasa ini ya. Bener. Tapi bener sih, memang harus benar-benar paham sejarah, latar belakang dan sebagainya ya. Tapi bisa dibikin beberapa POV ya. Iya, betul. Mantap. Nanti semakin banyak materi kamu yang dapetin, semakin kamu bisa pilih POV-nya mau yang mana gitu. Karena kamu harus punya materi yang banyak dulu nih untuk bisa menceritakan mau POV yang mana. Karena in the end nggak semuanya akan diceritain. Harus disaring dari kita sendiri gitu. Karena kalau diceritain semua kelamaan, orang pasti akan ya kelamaan, bosan, panas gitu kan. Akhirnya pilih-pilih aja mau yang mana. Itu enaknya sih. Tadi saya sepintas aja 2 menit tadi ya, merasa kok saya baru tahu ya. Bener sih, saya baru tahu ternyata Bundaran HI itu seperti itu. Dan memang daerah Jatinegara, Kampung Melayu dan sebagainya kan masih banyak gedung-gedung itu yang tebal-tebal lah ya. Nah, ciri-ciri khas Belanda kan tebal-tebal kan. Memang banyak masih daerah Jatinegara, Kampung Melayu dan sebagainya. Makanya menurutku kota-kota Jakarta, kota-kota lain itu menurutku perlu lebih banyak storyteller, alias perlu lebih banyak orang-orang yang bisa menceritakan kotanya supaya mereka lebih mengerti si kotanya itu sendiri. Makanya peluang untuk jadi storyteller di banyak kota itu masih sangat luas, masih sangat banyak. Nah kita balik lagi nih, berarti profesi ini memang sangat dibutuhkan juga ya. Apalagi kalau teman-teman, kalau misalnya ya udah cari pekerjaan sulit nih, kan itu di luar kendali kita lah ya, di luar kendali kita, lapangan pekerjaan mesti nggak sulit ya. Kenapa kita bisa kerjakan sesuatu yang bisa dalam kendali kita? Salah satunya membuka lapangan usaha. Nah kayak Kak Farid juga kan, ini membuka lapangan usaha kan sebenarnya dari awal berdua, kemudian ngajak sekarang sekitar 15-an orang ya. Nah itu salah satu peluang. Nah mungkin teman-teman juga bisa bikin seperti itu ya. Jadi karir itu nggak mesti teman-teman kerja kantoran. Karena Kak Farid juga dulunya kerja kantoran, tapi saat ini switch. Di jalan. Di jalanan. Yang penting alhamdulillah udah sebetulnya cuan ya. Oke, nah saya penasaran nih untuk rutenya. Rutenya untuk saat ini Jakarta Good Bad itu kemana aja? Aduh, kita tuh punya puluhan rute, aku bahkan sampai nggak hafal. Beneran banyak banget. Karena akhirnya karena demand ya. Orang-orang tuh kayak, ayo dong rute baru dong, rute baru. Kayak peserta-peserta kita tuh luar biasa. Mereka menuntut si guide-nya untuk bikin rute baru supaya mereka bisa ikut jalan-jalan lagi kalau misalnya mereka udah ngabisin banyak banget rute ya. Selama ini tapi memang fokus kita banyak di Jakarta Pusat. Karena sejarah banyak sekali di pusat gitu ya, kejadian-kejadian penting itu di pusat. Jadi memang banyaknya di pusat, tapi kita juga ada yang sejarahnya sangat heavy itu tentunya di sekitaran Kota Tua. Kota Tua itu sendiri, kamu udah pernah ke Kota Tua? Jakarta udah, oke. Kota Tua itu sendiri itu kita belah jadi 4 rute. Apa yang mana? Ada rute yang di Sunda Kelapa di pelabuhan, terus kemudian ada yang rute Kota Tua yang di tengah-tengahnya. Yang main utamanya adalah Lapangan Fathahillah, Kali Besar, stasiun, itu tuh rute kita sebut Kota Tua. Terus kita ada rute sisi barat Batavia, yang berarti Kota Tua tapi di bagian baratnya. Itu kita ketemu di dekat Kali Besar, terus kemudian tapi nggak ke arah Kali Besar, tapi ke arah Jalan Roa Malaka, terus kemudian menyusuri gedung-gedung yang ada di sana, endingnya tuh di jembatan Kota Intan.
ada lagi rute sisi timur Batavia. Jadi sisi timur Batavia itu kita ketemu dekat pelabuhan, terus tapi kemudian kita akan masuk ke kampung karena kita akan melihat tembok kota Batavia. Jadi dulu kota Batavia itu dibangun dikelilingi tembok. Nah, temboknya itu dibongkar sama Belanda karena kotanya mau di-expand, tapi masih ada sisi temboknya yang masih bertahan. Jadi tembok kota Batavia tinggi banget, memang tinggi bangunan. Iya, setinggi bangunan, setinggi rumah itu masih ada sampai sekarang. Tapi saya udah miring dan udah tinggal mau ambruk. Tapi masih ada si tembok kota pertahanan kota Batavia dulu zamannya VOC. Terus kemudian menyusuri ada gudang-gudang tua yang juga udah sayangnya udah mau ambruk. Terus kemudian jalur kereta zaman dulu, stasiun kereta zaman dulu yang sebelum stasiun kota. Itu kalau misalnya di kota tua sendiri. Tapi kalau misalnya di pusat itu banyak banget, kita ke Pasar Baru, kita ke Menteng, ke Lapangan Banteng, ke Monas, ke mana lagi, Cikini sini ada, Cikini. Gondang Dia juga ada. Jadi karena memang banyak sekali kan ceritanya. Terus kemudian paling jauh itu kita rute kalau di luar kota Jakarta itu sampai Depok. Oh, Depok. Depok apa tuh? Depok ada. Depok tuh masih ada ceritanya loh. Apa tuh? Masa di Depok mana nih? Depok itu banyak banget ceritanya ternyata, karena itu dulu kayak ada kampung Belanda, terus ada pemakaman Belanda, masih ada restoran dekat stasiun Depok Lama kok. Oh, lama. Terus kemudian masih ada restoran Belandanya juga masih ada. Banyak ceritanya Depok itu. Terus Bekasi juga ada. Bekasi, Tangerang. Kalau Tangerang di Pasar Lamanya itu kayak di Pecinan ya. Tangerang kita ada. Sampai kita ada Bogor. Bogor gimana tuh? Bogor tuh agak lebih pusat sih. Jadi kayak cuma dari stasiun kita jalan ke Balai Kota, terus kemudian kita jalan ke Surya Kencana. Oh, ya emang itu pasti gedung-gedung lama juga sih. Iya, stadionnya bener-bener. Ada gereja Katolik. Iya. Jadi menarik. Oh, oke. Saya juga emang ada beberapa tadi spot-spot yang nggak tahu Depok ternyata ada juga ya. Oh, ini tuh spot ini tuh memang permintaan dari pesertanya pengen di sini atau gimana? Enggak sih, sebenarnya kita riset sendiri. Jadi biasanya ide muncul dari salah satu tour guide. Kayaknya kita lucu nih kalau bikin rute ini bisa nih gitu kan. Terus kita lihatlah di map dulu tuh berapa jaraknya. Biasanya karena kita jalan paling cuma 2 kilo, maksimal 3 kilo lah karena capek ya. Paling kalau misalnya siang, kalau jam 11 belum selesai itu biasa langsung kayak udah panas banget. Anyway, terus kemudian kita lihat di peta, terus kita lihat ini di sini ada gedung ini, di sini ada museum ini, di sini ada taman ini, di sini ada patung ini, di sini bisa jajan, di sini bisa. Mulai dilihat-lihat tuh. Pada di peta dulu. Setelah lihat di peta, kita coba akhirnya jalan. Ternyata biasalah ya kalau misalnya di Jakarta kan trotoarnya nggak bisa jalan. Nyebrangnya susah gitu. Nah itu harus jadi pertimbangan karena kita akan bawa grup kan. Terus kemudian tempat tempat es krimnya tutup kalau misalnya weekend, jadi nggak bisa gitu. Jadi itu semua akhirnya mulai dijalanin. Kalau misalnya udah oke, kita coba buka rute buat peserta, terus kemudian kalau misalnya feedbacknya atau reviewnya bagus dari peserta, menarik gitu, atau ternyata ngebosenin, ternyata jalannya agak jauh ya gitu, itu akhirnya jadi pertimbangan. Lanjut lagi atau enggak. Gimana caranya risetnya misalnya? Tahu dari mana? Bisa gedung ini, tempat ini, gimana? Itu banyak sumber. Pertama yang kita pakai tentunya buku. Jadi ada tuh buku tentang kayak sejarah Jakarta dari Pak Adolf Eucken. Terus kemudian kalau dari buku itu ternyata cuma dikit nih. Oke, kita cari sumber yang kedua adalah biasanya internet. Nah, internet juga kita harus mencari situs-situs yang memang legit lah, kredibel. Jadi kayak bukan tulisan orang atau blog gitu-gitu, tapi kayak misalnya dari ya Historia ataupun Kompas atau Tempo yang menurut kami lebih kredibel. Yang ketiga bisa juga dari omongan orang. Jadi biasanya kalau misalnya kita jalan terus misalnya ada toko roti, terus kemudian kita berhentiin juga di situ turnya sambil kita nanya-nanya, kita ngobrol-ngobrol. Udah dari tahun berapa? Dulu di sini ya, dulu. Atau biasanya mereka punya cerita, dulu nggak di sini, dulu ini tuh bangunan apa gitu, dulu tuh rumah siapa gitu. Itu akhirnya kita jadiin bahan, karena kan mereka mengalaminya orang ini kan. Biasa jadi akhirnya kita ceritain kalau menurut yang pemiliknya dulu di sini adalah apa gitu. Itu dicatat nggak sih kalau dicatat? Semuanya dicatat. Semua dicatat. Kita punya satu bank di drive yang isinya adalah materi-materi dari rute-rute itu. Kalau ada yang misalnya, jadi setiap guide ini secara aktif juga menambahkan gitu, kayak misalnya, dapat sumber baru nih, atau dapat buku baru, atau dapat artikel baru, masukin di situ. Jadi nanti kalau ada
atur lagi ke daerah situ, tour guide-nya tinggal dibaca lagi ya. Ada tour guide baru belum pernah, tinggal baca. Oke. Yang penting ya untuk literasi ya. Mm-mm. Berarti harus salah satu tour guide itu penting banget literasi. Ya, harus suka baca. Minimal tuh baca artikel atau nge-highlight itu harus suka. Baca buku sih udah harus. Iya sih, memang kalau kita pengen tahu banyak wawasan harus semakin banyak baca sih. Iya. Kalau kita nggak banyak baca ya stuck gitu. Oke, saya pengen tahu juga responnya nih ketika teman-teman yang peserta sudah ikutan, itu kalau bedanya respon orang Indonesia sama respon orang asing ke Jakarta Tour Guide gitu. Oke. Orang Indonesia nah kan beda ya. Kalau misalnya orang Indonesia itu kan mereka kan memang tinggal di sini gitu. Jadi mereka bisa ikut turnya kapan aja. Kalau turis asing itu karena biasanya mereka memang lagi traveling. Responnya semuanya sih hampir sama ya kalau misalnya mereka suka. Kalau orang Indonesia tapi bedanya adalah kalau orang Indonesia itu karena mereka merasa tinggal di sini dan bisa ikut kapan aja. Jadi itu biasanya mereka lebih take it for granted gitu kayak ya udah nanti akan ada lagi ya kan. Tur ini akan ada lagi. Jadi biasanya ya gitulah mereka kayak bisa pilih jadwal. Tapi kalau misalnya turis asing karena mereka waktunya singkat, biasanya mereka akan langsung memang akan datang terus kemudian memang beneran menikmati selama 2 jam itu dan mereka banyak bertanya tentang hal-hal yang mungkin tidak ada di tur. Kayak misalnya yang tadi aku ceritain gitu ya. Sistem politik di Indonesia seperti apa sih gitu, atau kalian tuh milih presiden kayak gimana sih gitu, atau gimana sih public transportasi di Jakarta gitu, dan seperti apa perkembangannya gitu gitulah. Hal-hal yang di luar itu, atau misalnya kayak rekomendasi makanan dong gitu, di luar itu. Kalau orang Indonesia kan nggak mungkin nanya itu karena mereka udah tahu ya. Nah tapi kalau orang Indonesia mereka akan lebih sering ikut. Kalau misalnya pilihan itu cuma 2, mereka either suka banget atau mereka nggak suka sama sekali. Jadi kalau yang suka banget biasanya mereka ikut lagi sampai akhirnya jadi ada kedekatan antara guide-guide-nya dengan si peserta-peserta yang sering ikut ini. Gitu. Kalau yang bule itu agak lebih susah karena mereka cuma sekali ikut gitu. Jadi di situ sih bedanya. Nah, kalau bikin orang itu untuk selalu repeat ya, ikutan-ikutan lagi, ada nggak strateginya gitu? Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kita tuh tidak ada kayak strategi khusus ya. Tapi memang bagaimana menciptakan pengalaman selama 2 jam itu menyenangkan. Jadi supaya mereka tidak ngerasa bosan dan merasa kayak semuanya tuh kayak jadi gini, kalau misalnya kita ikut seminar aja atau workshop gitu selama setengah hari, kan kalau misalnya isinya penuh padat terus kan akan capek ya, kan bosan. Gitu juga dengan jalan kaki, apalagi ini orang udah jalan kaki panas, terus diceritain sejarah terus akhirnya akan bosan. Akhirnya makanya kita suka menyelipkan cerita-cerita yang anekdot kah atau jokes kah atau jajan kah, hal seperti itu yang membuat pengalamannya jadi kayaknya lebih menyenangkan, atau games bahkan gitu. Itu jadi begitu selesai tur 2 jam mereka kayak ternyata 2 jam udah 2 jam ya, nggak berasa ya, seru ya, besok ikut lagi ya gitu. Nah itu juga strategi sebenarnya, kita bikin tidak tur terlalu lama karena supaya mereka masih ada rasa penasarannya. Berarti ikutan lagi untuk spot yang lain nih. Atau mungkin kita juga kadang-kadang ngebocorin kayak misalnya gini, misalnya Rute Menteng nih, kita akan mampir ke depannya Museum Naskah Proklamasi. Tapi biasanya Menteng itu sore, jadi museumnya udah tutup, jadi kita nggak masuk. Nah di depan museum itu kita ceritain, kejadian perumusan naskah proklamasi itu menurut buku ini seperti ini. Nah kalau misalnya mau ngelihat, ikut tur yang masuk ke dalam museumnya gitu. Jadi kita bikin tur museum naskah proklamasi tapi nggak jalan-jalan tapi di dalam museumnya gitu. Pintar promosinya ya. Kan ada juga yang wisatanya itu mungkin pakai air naik kendaraan atau apalah gitu kan. Nah ini kok bisa cuman walking tour aja tapi bisa bikin orang tuh nyaman? Justru karena menurutku sesimpel walking tour sih. Jadi karena hampir semua orang adalah pejalan kaki kan. Cuman mereka mungkin tidak merasakan pengalaman berjalan kaki yang menyenangkan. Tapi begitu akhirnya kita berjalan kaki dengan ada tour guide-nya yang kita jalan 5 menit berhenti diceritain. Gitu. Kemudian 10 menit berhenti diceritain. Itu pertama. Jadi mereka nggak jalan kaki for the sake of jalan kaki aja gitu, which is nggak apa-apa juga. Tapi kemudian kalau misalnya ada si tour guide-nya, akhirnya kayaknya banyak aha moment gitu. Kayak misalnya yang tadi aku ceritain, kita berhenti di Bundaran HI. Terus kita ceritakan Bundaran HI kan setiap orang juga udah sering lihat ya. Kayaknya hampir semua orang lewat situ ya kan. Jadi kayak ya udah biasa aja. Tapi begitu diceritain, kayak yang tadi aku ceritain, akhirnya itu orang kayak, oh gitu, oke, baru tahu gitu. Atau kayak misalnya
di Menteng kita ngelewatin gedung Bappenas, ya udah gitu gedung Bappenas aja, tapi kita ceritain tahun 66, 67, 68 ketika masa G30S itu jadi mahkamah militer luar biasa loh. Karena dulu ada pengadilan mahkamah militer luar biasa, dan mahkamah militer luar biasa ini yang keluar dari situ putusannya either hukuman mati atau penjara seumur hidup. Itu kan akhirnya menjadikan jadi dulu ada orang yang gedung itu adalah tempat terakhir dia berada di kota, karena habis itu kan mereka dibawa ke penjara, terus kemudian banyak yang eksekusi juga. Betul. Jadi cerita-cerita kayak gitu akhirnya kayak bikin gitu. Jadi mungkin akhirnya gara-gara mereka ikutan tur dan jadi tahu, akhirnya mereka jadi penasaran gitu. Kalau di rute lain kayak di Kampung Bali ada apa ya gitu. Tahu kayak misalnya kita ada rute Kampung Bali kebun kacang. Di situ tuh ada masjid yang dulu tanahnya itu hasil wakaf, jadi kayak udah lama, udah zaman dulu. Terus kemudian masjidnya memenangkan penghargaan desain masjid atau desain terbaik di tahun 80-an. Yang mungkin orang yang ke masjidnya juga nggak tahu gitu kalau misalnya, wah masjid gue memenangkan desainnya bagus banget ya. Padahal kita kayak take it for granted aja karena kita sholat di situ tiap hari atau kita lewat tiap hari di situ gitu. Jadi kayak hal-hal kecil tapi fun fact lah yang bikin orang kayak menarik ya. Kayaknya itu yang bikin akhirnya orang jadi kayak Jadi ada sesuatu blind spot ya yang mereka itu nggak kelihatan, nggak tahu ternyata ada sesuatu tersembunyi ya. Menarik nih. Oke, nah kita lanjut lagi. Balik lagi ke masalah hard skill atau soft skill ya yang harus dipersiapkan. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan nih seandainya nih teman-teman sobat OTK ini baru lulusan SMA atau baru lulus kuliah lah ya, atau ya baru kuliah di semester 5 atau 6. Apa yang pertama kali disiapkan untuk menjadi seorang tour guide? Yang pertama, kalau aku boleh memilih dari segi prioritas dan mungkin juga yang lebih membutuhkan biaya, itu adalah kursus bahasa asing. Itu yang pertama banget. Itu adalah modal basic kamu untuk jadi tour guide dengan pasar yang lebih luas. Kalau kamu mau pakai cuma bahasa Indonesia, fine. Tapi kamu akan berkompetisi dengan lebih banyak orang gitu. Tapi once kamu menguasai bahasa asing, nilai kamu akan lebih tambah, dan kemungkinan kamu untuk mendapatkan uang yang lebih besar itu juga lebih banyak. Terus kemudian berikutnya adalah itu tadi public speaking. Itu harus dilatih karena menurutku public speaking, bahkan orang yang bisa public speaking pun harus terus mengasah kemampuannya kan, untuk bisa ngomong di depan umum. Karena yang pasti jadi tour guide, kamu pasti akan ngomong di depan orang lain yang kamu nggak kenal, dan mungkin baru kenal 5 menit yang lalu. Terus kemudian orang yang mungkin latar belakangnya tidak sama dengan kamu, yang tidak tahu apa-apa tentang kota ini atau negara ini bahkan gitu. Jadi si public speaking itu satu hal yang harus penting untuk diasah, itu sih. Oke, bahasa asing sama public speaking. Ya. Itu kira-kira kalau untuk belajarnya lebih baik di awal-awal perkuliahan kah, ataukah memang ya udah ketika sudah lulus atau gimana nih kira-kira? Sebenarnya bahkan kalau bahasa asingnya menurutku as early as possible sih. Kayak misalnya kamu masih udah di SMP, atau bahkan di SMA, itu udah harus. Jadi semakin lama, tapi harus itu gimana? Dulu Kak Farid gimana sih ngelatih bahasa asing? Kan gini ya, bahasa asing itu kita nih belajar di kursus loh selama ya 6 bulan atau ya kan selesai loh, bisa. Nah tapi ketika kita jalan praktek nih, nah ini kan suka lupa ya sih? Ya, nah itu memang exposure sih. Jadi kita harus ter-expose sama si bahasa asing itu. Begitu kita udah menguasai kursusnya gitu, kayak grammarnya atau apa, udah tahu nih, berarti kita harus lebih ke expose. Kayak misalnya dengan kata-kata yang tidak biasa orang pakai gitu, atau yang mungkin kamu belum tahu dengan cara apa. Kalau aku dulu, cuman ini zaman dulu banget ya. Kalau zaman sekarang mungkin udah lebih gampang. Itu dengan dengerin musik, karena aku suka musik. Dengerin lagu, terus kemudian kita tulis liriknya. Dulu ngalamin gak sih, Kang Man kan? Saya masih ngalamin, kalau saya masih ngalamin ya. Kalau sekarang orang tinggal Google liriknya ya. Kalau dulu tuh kan kita enggak ya, kita punya lagu, kita tulis lah, kita nebak-nebak tuh kata-katanya apa. Menurutku itu sangat membantu sekali. Terus kemudian yang kedua adalah ya dengan nonton tapi dengan teks bahasa Inggris. It's so helpful. Karena sekarang juga kan kalau misalnya kita langganan OTT gitu ya, kayak misalnya aplikasi terus kita nonton, itu kan ada pilihan subtitle mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pakailah bahasa Inggris. It helps banget kayak. Jadi kayak kita tahu, ternyata orang ngomong gini, dia ngomong ini tuh ini kayak gini gitu. Terus kayak penyusunan katanya itu sangat membantu. Terus ya terakhir, cuman ini memang harus punya orang asingnya sih, adalah latihan dengan orang asing. Nah, kalau kamu jadi tour guide, itu pasti akan terekspos dengan itu, akan ketemu sama orang asing, dan jangan pernah minder kalau menurutku, karena orang asing itu memang berbahasa Inggris dengan sempurna itu penting, tapi menurutku secara conversational yang selama kamu masih bisa dimengerti, it's fun.
Oke. Nah, sekarang public speaking. Ya. Nah, kan katanya tadi bilang ya, public speaking itu perlu dilatih. Iya. Nah, itu latihannya gimana? Nah, itu kalau aku yang menemukan yang sangat membantu adalah join komunitas dulu. Jadi kalau join komunitas, kamu udah tahu teman-temannya. Oke, kamu udah tahu teman-temannya. Nah, kamu mulai latihan di situ. Dari orang-orang yang kamu kenal dulu. Ya kan? Kalau sama orang yang nggak kenal kan pasti lebih malu lah ya. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau kamu udah join komunitas public speaking, kamu keluar join komunitas lain. Kenapa? Karena komunitas lain ini nanti kamu akan punya teman-teman baru. Nah, dari teman-teman baru itu kamu akan melatih bagaimana kamu berada di lingkup sosial yang kamu nggak kenal. Nah, itu menurutku itu juga bisa ngelatih bagaimana kamu bisa berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang yang nggak kamu kenal. Atau kamu ikut walking tour. Ikut walking tour, terus kemudian sendiri aja. Atau kalau misalnya malu berdua ngajak teman, tapi sendiri aja. Nanti kamu akan kenalan sama orang-orang baru. Kamu akan ngelatih komunikasi kamu dengan orang-orang yang kamu gak kenal. Oke. Join komunitas, ikutan walking tour. Yes. Ya, paling penting memang awal tuh komunitas dulu ya. Ya. Komunitas dulu memang kalau sudah bisa ngobrol di komunitas yang sudah kenal, ya mungkin nanti untuk skala besar pun lebih gampang lah ya. Betul sekali. Karena memang tidak ada public speaking yang instan. Betul. Ya harus latihan. Oke. Nah, pengalaman Kak Farid ya boleh dijelasin nggak? Ada yang momen bikin Kak Farid itu minder ketika ketika menjadi tour guide? Pernah, karena waktu itu yang ikut adalah sejarawan. Oh, oke. Waktu itu ada orang Belanda, dia historian gitu, terus dia pengen ikut walking tour. Orang Belanda. Terus dia pengen ikut, waktu itu katanya Menteng kalau nggak salah. Terus aku merasakan kayak dia udah lebih tua dari aku gitu, kayak udah bapak-bapak banget gitu, kayak udah nulis buku juga. Terus aku bilang kan kayak, I'm not a historian gitu, aku hanya orang lokalis, tapi dia yang menariknya adalah dia tuh kayak sangat humble gitu. Nggak apa-apa, aku pengen tahu pengalaman kamu. Jadi daerah Menteng ini berdasarkan pengalaman kamu dan apa yang kamu dapetin gitu. Jadi Tapi sebenarnya dia selalu udah tahu deh. sebenarnya mungkin dia udah tahu, tapi kemudian kita sebagai orang lokal kan kita punya kelebihannya adalah kita sudah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun gitu. Dan banyak hal yang berubah dari Menteng dari dulu ketika kita kecil dan sekarang, atau dari kota inilah dari kecil sampai sekarang gitu. Kalau dulu mungkin kita bisa cerita tentang bus naik Metro Mini dipalakin, karena aku mengalami itu, tentu orang bule itu tidak mengalami itu, dan melihat sekarang perubahannya adalah bus Transjakarta yang sangat luar biasa menurutku. Jadi kayak ada perubahan di situ, atau dulu jalanannya tidak selebar ini, atau dulu tidak sekecil ini, terus berubah, rumah-rumahnya dulu tidak seperti ini, sekarang sudah berubah. Jadi hal seperti itu yang kita orang lokal karena kita ngalaminnya, jadi hal itu bisa diceritain. Terus ada nggak momen dimana misalnya ketika ditanya gitu, kamu tahu nggak ini? Misalnya tahu nggak? Kita nggak bisa jawab benar. Sebenarnya kita juga bingung. Sering. Terus gimana? Banyak, karena apalagi orang Indonesia tuh nanyanya very spesifik kan, karena mereka udah basically udah tahu sejarah kan. Iya. Cuman mungkin mereka nanya hal yang lain gitu. Nah, itu biasanya aku jawab, oke, aku cari tahu dulu gitu. Aku nggak bilang kayak, aku nggak tahu nih, udahlah gitu, nggak usah gitu. Tapi aku akan berusaha, kan kita ada masa di mana selesai kita cerita, yuk kita jalan lagi gitu. Karena pas jalan lagi itu kan ada masa 5-10 menit yang cuma jalan aja gitu. Aku nggak ngomong kecuali ngobrol gitu ya. Itu sambil nanya ke temen, biasanya nge-WhatsApp, ada yang tahu nggak sih ini nama pematung ini siapa gitu yang ada di patung ini? Karena biasanya kayak patung tuh banyak yang nggak ada namanya atau nggak ada pematungnya. Atau Google. Kalau nggak nemu juga, aku akan bilang, oke, aku tidak menemukan jawabannya, tapi aku berjanji aku akan nge-email, karena biasanya setelah tour kita ngasih feedback. Kita ngasih email, ngasih foto, ngucapin terima kasih. Nanti aku akan jawab di situ kalau aku udah dapet jawabannya gitu sih. Oh, ini yang menarik berarti. Memang walaupun kita nggak tahu, jangan bilang nggak tahu. Dan kalaupun kita nggak tahu, kalaupun kita bilang nggak tahu, jangan berhenti sampai, wah nggak tahu nih, maaf ya, titik. Tapi ada komanya, wah nggak tahu nih, maaf ya, nanti aku cari dulu ya, gitu. Oke. Memang ada sih momen kita semuanya sempurna ya. Iya, karena kita juga bukan mesin kan, kita hanya Dengan ChatGPT ya. langsung tahu gitu, dan kita nggak mungkin ngarang. Kalau ngarang lebih salah lagi. Kak Farid, nah kita kan tadi sudah banyak banget ya bahas pengalaman Kak Farid, kemudian bagaimana tour guide ini memang prospek juga untuk persiapannya, teman-teman menjadi karir untuk sebagai profesi gitu, ataupun persiapan teman-teman harus melangkah misalnya pengen jadi seorang tour guide, itu apa sih persiapan hard skill dan soft skill udah kita bahas tadi. Nah sekarang
mungkin untuk teman-teman Sobat Otka juga pengen jalan-jalan nih, gitu ada di Jakarta atau yang daerah mana gitu. Iya. Nah, itu bisa kemana nih? Sebenarnya kami sangat aktif di Instagram. Jadi silakan follow Instagramnya @jktgoodguide. Nah, di situ biasanya setiap minggu di akhir pekan tuh hari Sabtu biasanya kami mengunggah poster jadwal buat tur di pekan berikutnya. Nah, nanti silahkan klik linknya di situ, di atasnya di bio-nya ada, terus kemudian isi form. Jadi di form itu biasanya ada tanggal sama jadwal yang mana yang mau kamu ikutin, kamu submit, udah tunggu, terus kemudian biasanya H-1 sebelum tur, kamu akan dikirimin email. Yang isinya adalah titik kumpulnya di mana, jam berapa, ngingetin, terus kemudian apa yang harus dibawa, apa yang jangan dibawa, kesana naik apa, ataupun halte atau stasiun terdekat, itu biasanya kita kasih tahu juga. Lewat email. Lewat email, jadi nanti tinggal datang, terus kemudian udah tinggal ikut, dan bayarnya di akhir. Oh, oke, bayar itu sesuka hati. Di akhir Seikhlasnya ya. Betul. Oke, nah terus selain Jakarta ada mana lagi? Kita sekarang sudah ada di Bandung, terus kemudian Jogja juga ramai, terus Jogja juga ada tur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena banyak turis asing. Terus kemudian kita ada lagi di Malang. Terus di pulau lain di Sumatera kita ada Medan dan Palembang. Oh, oke. Untuk daerah-daerah kota besar tadi silahkan untuk Instagram masih sama di satu Instagram atau gimana? Enggak, Instagramnya sebenarnya beda-beda juga, cuman kita suka collab post lah biasa. Oh, oke. Jadi teman-teman, tapi yang pentingin aja di JKT Goodguide-nya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih, Kak Farid, pesan buat teman-teman yang sedang berjuang persiapan karir atau sedang persiapan lulus studi lah gitu ya. Apa nih dari Kak Farid? Menurutku upgrade skill itu satu hal yang penting, as soon as possible, as early as possible, baik itu bahasa, misalnya suka bahasa, ataupun skill-skill yang lain. Terus kemudian baru dari setelah kita mengikuti banyak skill, kayak kursus, les, komunitas, akhirnya sudah mulai tahu kira-kira kita sukanya yang mana, atau mendengarkan juga dari orang lain, kira-kira mereka melihat kita punya potensi di mana, terus kemudian baru menentukan kira-kira karirnya seperti apa. Itu sih menurutku. Jadi upgrade skill dulu itu yang paling penting. Oke, thank you Kak Farid atas ceritanya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik like, kemudian komen juga, dan jangan lupa share kepada teman-teman atau saudara teman-teman ya. Oke, dan terakhir, bagi teman-teman yang pengen diajak nih, ada saudara atau tokoh siapa yang pengen diangkat ceritanya di podcast Cerita Otka selanjutnya, silahkan komen aja, nanti tim podcast Cerita Otka akan menghubunginya. Oke, saya Kang Man dan Kak Farid pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.